Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, manapun kita berada. Kita kembali lagi berjumpa di doa pagi. Kita mau mulai, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami ada hari ini ya Tuhan itu untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sertai doa pagi kami Tuhan Yesus. Engkau selalu ada Tuhan buat kami Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kami Tuhan. Kita naikkan syukur kita mau bernyanyi. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini Tuhan, yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mau lebih lagi. Amin Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidup kami Tuhan, di hidupku Bapa. Haleluya. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Yesus benar Tuhan, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita ulang lagi pujian kita. Kita mau lebih-lebih lagi, mau naikkan syukur kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup kami Tuhan, di hidupku. Haleluya Bapa.
sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ayo Bapak Ibu, saya undang secara pribadi, kita mau berdoa, kita mau bergumul sama Tuhan, kita mau berdoa sungguh-sungguh. Setiap kita pasti ada permasalahan dalam kehidupan kita. Kita mau minta ampun, kita mau minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, Kau tahu Tuhan, setiap kami banyak pergumulan ya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tahu juga Tuhan, apapun persoalan dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau yang selalu menjagai kami Tuhan, Engkau yang selalu menolong kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, Engkau yang selalu ada Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu melindungi kami Tuhan, Engkau yang selalu menolong kami, Engkau yang selalu menopang kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau yang sangat luar biasa Tuhan. Kami memiliki Engkau Allah yang baik ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau nyanyi. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan bicara soal ketakutan. Ketakutan itu nyata, Saudara. Baik orang percaya maupun tidak percaya pernah mengalaminya. Lalu bagaimana kita harus mengatasi ketakutan ini? Baiklah, mari kita siapkan seluruh pikiran dan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah di pagi hari ini kami boleh belajar tentang ketakutan. Bagaimana setiap kami harus menghadapi apa yang kami takutkan. Biarlah melalui renungan pagi hari ini semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal ketakutan. Ketakutan itu nyata. Ada banyak orang yang tiba-tiba takut tanpa alasan. Mungkin karena masalah hormonal bisa jadi. Atau mungkin memang ia terikat sesuatu. Ia takut kepada makhluk halus. Ia takut kalau ekonominya berantakan, kalau bangkrut, dan sebagainya. Manusia di bumi ini banyak dilanda ketakutan, ketakutan akan banjir dan seterusnya, ya. Tapi biarlah di pagi hari ini saya bacakan satu ayat yang saya ambil dari kitab Yesaya, pasal 41 ayat 10, ya. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa ya saudara ya. Jadi memang ketakutan itu nyata saudara, tapi hadirat Tuhan lebih nyata. Nah ini yang sulit dimengerti oleh banyak orang. Tuhan tidak kelihatan Pak. Ya, tetapi ia ada bersama kita. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita, menyertai kita, mendampingi kita. Ya, itu yang harus kita pegang teguh. Ketakutan itu memang nyata, tetapi lebih nyata kehadiran Tuhan. Banyak orang itu logikanya atau rasionya terbalik, saudara. Mereka takut kepada setan, tapi tidak takut kepada Tuhan. Terbalik. Harusnya kita takut terhadap Tuhan, tidak takut terhadap setan. Ya, saudara ya. Manusia memang setiap kita pernah merasa takut. Takutnya macam-macam, ada yang takut gagal, ada yang takut akan masa depan yang tidak menentu, ada yang takut kehilangan orang yang dikasihi, takut menghadapi tantangan hidup ini. Bahkan para nabi dan rasul pernah mengalami ketakutan juga, saudara. Ya. Contohnya Yeremia 1 ayat 6-8. Di situ Yeremia takut ketika dipanggil Tuhan menjadi nabi. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Ya. Musa pun mengalami ketakutan saat Tuhan memanggilnya untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Tapi Tuhan berkata apa? Dalam Keluaran 3 ayat 12. Bukankah aku akan menyertai engkau? Jadi kunci ketakutan itu bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Untuk menghadapi ketakutan itu jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi mengandalkan bahwa Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan. Kita bisa baca Yeremia tadi dan kitab Keluaran. Sebab aku menyertai engkau. Bukankah aku akan menyertai engkau? Jadi saudara, hari ini kita diingatkan kalau kita lagi mau takut atau apa, firman Tuhan berkata, bukankah aku menyertai engkau? Kenapa engkau takut? Kan ada aku gitu. Ya saudara, ingat baik-baik tuh. Saya tahu ada banyak orang ketakutan di luar sana. Takut karena depresi, karena macam-macam. Tapi pagi ini kita diingatkan, ada suara Tuhan, bukankah aku menyertai engkau?
Bukankah Tuhan menyertai kita, saudara? Kenapa kita mesti takut? Ya, hendaknya ini memberi kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala sesuatu di dunia ini tanpa rasa takut. Ya. Nah, jadi Tuhan itu menyertai kita itu dalam segala keadaan. Bukan cuma waktu kita sendirian, ketika kita rame-rame pun ada Tuhan. Ya. Perlindungan Tuhan itu nyata. Terkadang untuk orang yang ketakutan itu bisa muncul tiba-tiba dan merasa ia sendirian, merasa tidak berdaya, merasa mau mati, macam-macam, saudara. Jadi kita jangan sampai ketakutan seperti itu. Ya. Mazmur 23 ayat 4 kiranya bisa menjadi pegangan kita juga. Mazmur berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, ingat tuh, Bapak Ibu, kita itu tidak boleh takut apapun, sebab Tuhan beserta kita. Seperti tadi Tuhan berkata, bukankah aku menyertai kamu? Dan sebaliknya, karena penyertaan Tuhan dalam diri kita, maka kita takut berbuat dosa. Tapi tidak takut semua yang tidak perlu ditakutkan. Nah, gitu loh, saudara, ya. Jadi, ada banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang mengatakan, jangan takut, saudara. Jangan takut, umatku. Bukankah aku menyertai engkau? Di dalam Ibrani 13 ayat 5-6, di situ dikatakan sama. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bayangkan, saudara, ya. Bahkan ketika murid-murid Tuhan berada di tengah badai, takut tenggelam, Tuhan Yesus ada bersama mereka di perahu. Gak usah takut harusnya. Gitu, ya. Jadi Tuhan memang tidak pernah berjanji bahwa hidup kita ini akan bebas dari badai, dari masalah. Tetapi Dia berjanji akan selalu berada di dalam perahu yang bersama kita. Bukankah aku menyertai engkau, kata Tuhan. Ya. Jadi ketika kita sakit, ketika kita ada masalah, ingat, penyertaan Tuhan selalu ada pada kita. Ya. Nah, jadi saudara, di samping itu jangan takut untuk berbuat sesuatu, untuk belajar. Percayalah Tuhan akan memberi kekuatan, meskipun sesuatu itu kelihatannya mustahil, sulit dikerjakan. Tapi ingat penyertaan Tuhan. Ya, jangan takut apapun, jangan khawatir. Jangan takut dengan masa tua kita. Ya. Masa tua kita akan mengalami fisik yang menurun, penyakit, ekonomi kurang, kesepian, dan sebagainya. Tetapi biarlah pagi ini saya mau bacakan kitab Yesaya 46 ayat 4. Saudara catat ya. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai putih rambutmu, aku akan menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku akan mau menanggung kamu terus. Bayangkan pakai kata menggendong. Ketika kita tidak berdaya, Tuhan gendong kita. Ya. Ini hendaknya menjadi kekuatan dan hiburan kita di pagi hari ini. Sebab hari ini tentu banyak tantangan, ada banyak masalah yang harus kita hadapi, yang harus kita atasi, saudara. Ya, jadi refleksinya begini. Sebenarnya hidup ini kan pilihan. Kita mau tetap dalam ketakutan atau tidak? Firman Tuhan sudah memberikan solusinya. Bukankah aku menyertai kamu, kata Tuhan. Kalau penyertaan Tuhan nyata dalam diri kita, kita harusnya tidak takut, bukan? Nah, ini pilihan memang. Orang yang tidak percaya pasti takut. Tapi kalau orang, iya, amin, dia tidak akan pernah takut dalam hidupnya. Kecuali takut buat dosa. Kecuali takut tidak berkenan bagi Tuhan. Kecuali takut ditinggal oleh Tuhan. Ya. Nah, evaluasi diri sendiri juga, saudara. Adakah ketakutan terbesar yang ada dalam diri kita, dalam diri saudara?
Kalau ada, bagaimana Tuhan bisa mengatasi hal tersebut? Jangan-jangan ada yang masih menyimpan ketakutan. Ketakutan terbesar adalah, coba, saudara, kita mesti minta ampun juga. Tuhan, aku sering takut dulu karena tidak mengerti bahwa Engkau menyertai aku dalam segala keadaan. Terus, saudara, kita maju terus. Hidup ini adalah tantangan. Jadi tidak mudah memang. Tetapi Tuhan menyertai kita selalu. Itulah kekuatan kita dan penghiburan kita. Lakukan bagian kita, saudara. Ya. Baik, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diingatkan bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami masih ada keraguan-raguan sehingga membuat kami takut. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau belajar terus untuk tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.